Bang, biasanya per bulan pengeluaran untuk beli-beli mainan sekitar berapaan? Dan apakah balik modal karena AdSense atau justru malah rugi? Oke, ini gue bakal buka-bukaan ya. Kalau untuk precise-nya berapa tiap bulan gue nggak ngitung. Tapi fun fact-nya ya, tiap gue beli mainan belum tentu semuanya balik modal. Percaya atau tidak, beberapa konten gue nggak balik modal. Salah satunya gue pernah review Black Panther yang harganya 7 juta. Dan kita lihat sekarang AdSense-nya berapa ya. Gue bakalan bener-bener bukain sih. 2,4 juta. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jadi kemarin itu gue sempet bikin postingan gitu di YouTube community dan juga di Instagram, yang dimana gue bilang sama kalian silakan tanya gue apapun yang agak personal juga boleh, karena kali ini gue pengen bikin Q&A. Dan karena gue adalah reviewer mainan, jadi kali ini kita Q&A-nya juga nggak akan biasa-biasa aja. Gue sudah masukin 15 pertanyaan yang terpilih di sini, dan gue sudah punya 10 koin juga buat gue masukin ke dalam claw machine-nya ini. Jadi dari 15 pertanyaan itu bakalan ada 10 pertanyaan yang bakalan gue bacain. Jadi Q&A di channel gue nggak pernah biasa-biasa aja so far ya. Yang pertama gue sambil disetrum, kampret lu semua ya. Dan yang kedua sekarang kita bakalan pakai mini claw machine ini. Jadi sekarang langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Langsung saja kita mainin claw machine-nya. Gue nyalain dulu. Oke, langsung saja kita ke koin yang pertama. Berisik banget ini claw machine, buset. Oke, langsung aja gue pilih. Kayaknya bisa gue kecilin deh, bentar. Oke. Much better guys. Oke, kayaknya di sini ya. Semoga ada yang dapat ya pertanyaannya ya. Oke, ambil 1, 2, 3. Ambil. Ah! Nice. Oke, sekarang kita pulangkan dulu dia. Let's go. Oke. Nah. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Waduh, bener-bener agak personal ya. Dari Satria_Shining_Words. Ini dari Instagram nih. Kalau bisa riset waktu sebelum jadi reviewer mainan, pengen berkarir jadi apa, Bang? Atau malah pengen tetap balik jadi reviewer mainan? Oke, kalau bisa reset waktu, gua itu sebenarnya pengen jadi pengusaha ya. Mimpi ini gua makin manifestasikan karena gua dulu sempet ngerasain waktu zaman kuliah, gua naik kereta dari Citayam ke Grogol, itu desek-desekan banget cuy. Dan gua ngeliat banyak banget orang kerja kantoran yang tiap hari kayak gitu, bener-bener pejuang banget sih mereka. Dan akhirnya semenjak itu, gua bertekad dalam diri gua, aku ingin jadi pengusaha. Dan sebenarnya emang dari kecil sih gua punya mimpi ini. Gua tuh bahkan dari kelas 3 SD, gua pernah jualan gambar gua. Jadi dulu gue punya mainan gitu, terus gue gambar gitu di kertas, dan hasil gambarnya itu gue fotokopi, gue perbanyak, dan gue jual lagi di kelas gue. Gampang sekali membodohi anak-anak kelas itu sih. Jadi di sana gue jual kopian gambar gue gitu, karena waktu itu anak-anak kecil tuh lagi suka menggambar gitu kan, lagi suka mewarnai lah. Jadi akhirnya mereka beli dan beneran laku coy. Dan akhirnya apa? Uangnya bisa gue pakai buat beli Tamiya, buat gue beli Batagor. Pokoknya gue adalah anak SD yang kaya banget waktu itu. Dan di SMP pun lanjut minat dagang gue makin menjadi. Gue di SMP jualan gelang gitu, gelang yang glow in the dark. Jadi gue nebeng nama sama Kaskus, di gelangnya itu ada tulisan Kaskusnya gitu, dan laku lagi. Buset, hebat juga gue ya. Jadi di antara semua power balance yang zaman waktu itu, gelang glow in the dark gue yang harganya gocengan apa 15.000 gitu ya, ternyata laku terjual juga guys. Sampai di kuliah pun gue juga melakoni lagi minat gue dalam berdagang. Dulu di kelas gue waktu kuliah, gue itu kelasnya ada di lantai 8 gitu di Universitas Trisakti, dan gue di sana dagang apa tebak? Gue dagang aqua botol. Gokil nggak? Jadi ide ini berangkat dari keresahan gue, karena gue ada di kelas yang cukup tinggi, lantainya itu lantai 8. Kadang gue mager banget buat beli minuman, dan rata-rata semua orang pasti butuh dong air mineral. Jadi akhirnya tiap pagi gue kayak bawa sekardus gitu, atau bahkan kadang gue pakein tote bag gitu, jadi bisa gue tenteng-tenteng. Bener-bener berat banget. Dan gue jual harganya lebih mahal 1.000 daripada di kantin. Hai teman-teman kuliahku. Iya, untungnya nggak gede-gede banget sih, cuma kayak ada rasa puasnya aja gitu, karena gue emang suka banget dagang gitu lah. Dan setelah lulus pun gue sebenarnya sempet bikin soto Betawi gitu, toko soto Betawi ya, namanya Soto Susu Butin. Itu buka di awal tahun 2020. Dan kampretnya apa? Kampretnya COVID datang. Akhirnya usaha saya tutup. Bener-bener tidak ada yang beli. Tapi tidak apa-apa, karena dari kebuntuan itulah lahir ide-ide yang lebih gila lagi. Dan akhirnya gue sekarang melakoni pekerjaan gue sebagai reviewer mainan. Jadi kalau ada masalah, jangan jadikan itu tempat untuk berhenti guys, tapi jadikan itu tantangan. Anjay nggak? Karena kalau kalian sudah melewati tantangan itu artinya kalian sudah naik level, dan kalian bakal
bakalan siap untuk melewati tantangan yang lain lagi. Dan siap-siap aja level kalian bakalan naik terus. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya super sekali. Jadi jangan khawatir guys, semakin besar tantangan yang kalian hadapi, semakin tinggi juga level kalian kalau kalian berhasil lalui. Gitu. Keren nggak Medi Teguh? Oke, lanjut ke koin kedua ya. Nice. Oke. Let's go guys. Bisa nggak ngadet nggak? Oke, kita buka pertanyaan selanjutnya. Widih. Dari Arkan FR. Bang Medi, kenapa nggak sesekali bikin konten main game PS? Dan kalau main game PS, game apa yang akan dibikinin jadi konten? Wow! Oke, kenapa gua nggak bikin konten game? Karena gua itu bukan orang yang suka main game yang banyak gitu. Gua biasanya kalau main game bener-bener satu game sampai mati gua mainin. Salah satunya adalah FIFA 23. Bener-bener satu game itu doang sih. Dan kenapa gua nggak bikin konten game? Karena kayaknya emang belum jadi passion gua di sana gitu. Tapi gua tidak menutup kemungkinan mungkin gua akan jadi gamer suatu saat. Dan sebenarnya gua udah bikin konten sedikit di Instagram gue. Kalau gue main FIFA, biasanya gue kayak sombong gitu ke followers gue. Bahkan beberapa kali gue main sama followers gue dan mereka gue kalahin. Jadi emang gue jago banget guys. Cuma untuk bikin jadi konten game belum kepikiran di gue sih. Tapi ngomong-ngomong soal PS, ada yang pengen PS5? Karena di tanggal 2-4 Desember nanti gue bakalan bikin event toys gitu, namanya Fun Toystic Fair, yang dimana gue bakalan ngasih kalian kesempatan untuk bawa pulang PS5 buat kalian yang bisa ngalahin gue main FIFA 23. Jadi pantengin aja IG-nya Fantastic World. Itu adalah event mainan yang gue bikin di tanggal 2-4 Desember nanti di PIM 3 di City Hall. Buat yang bingung itu di mana, itu adalah tempat bekas Marvel Exhibition. Jadi gue menantang kalian semua yang jago FIFA buat ngelawan gue. Nanti yang bisa ngalahin gue, kalian bakalan berkesempatan dapetin PS5. Dan nggak cuma PS5, gue banyak banget giveaway-nya. Salah satunya adalah Optimus Prime Robosen yang bisa berubah sendiri. Ada juga helmnya Iron Man Mark 5 yang bisa buka tutup sendiri. Ada juga Perfect Grade Gundam yang harganya mahal banget. Dan masih banyak lagi. Jadi jangan sampai ketinggalan buat datang ke Fantastic World. Oke, kita lanjut ke koin ketiga ya guys ya. Oke, ini yang di pojokan. Oke. Waduh, ngadet dia. Nice. Perfect. Oke. Let's go. Oke, ini pertanyaan dari YouTube. Wah, seru banget. Dari Fakhri Setiawan. Bang, kenapa abang nggak ikut serta dalam parodi May I See? Aduh. Oke, jadi buat yang belum tahu, gua itu dulu sempet kayak suka nongkrong gitu sama salah satu YouTuber juga di Indonesia. Mereka itu adalah channel yang suka bikin sketch komedi gitu. Makanya nggak heran dulu gue di tahun 2018, gue sering banget bikin konten sketch komedi. Dan gua pun juga sempet nongol di beberapa konten mereka. Salah satunya adalah konten KKN di Desa Konoha. Dan juga kontennya Fanta Halilintar, parodinya Atta Halilintar. Tapi bener-bener sekelibet doang sih, karena emang gue bukan bagian dari May I See, tapi gue bagian dari channel mereka yang lain, yaitu MIS Media atau May I See Media. Dulu gue sering bikin konten di sana, tapi di 2019 akhir gue sudah tidak tergabung di sana lagi guys. Tidak ada apa-apa, kita semua masih berteman, tapi emang gue udah nggak di sana lagi aja gitu. Dan akhirnya tahun 2020 gue memutuskan untuk bikin channel gue sendiri. Udah sih, gitu doang. Oke, sekarang ke koin keempat dulu. Langsung saja, 1, 2, 3. Biar ngacak gitu. Ayolah. Oke. Alah. Yang bener. Kenapa 2? Nah. Seru banget ya. Kalau dapet tuh ada sound effect-nya gitu. Oke, sekarang kita baca. Mainan pertama lu apa bang? Irman Syahardi. Gua kayaknya masih balita deh. Emang balita bisa inget ya? Tapi ada sih mainan pertama yang gua inget banget itu adalah, ini bukan precisely mainan pertama yang gua dapetin ya, tapi mainan pertama yang bener-bener membekas di gua. Yaitu adalah Toy Biz Spider-Man yang udah robek-robek. Itu kalau nggak salah keluar di tahun 2002. Itu bener-bener memorable banget sih buat gua. Karena emang dari dulu gua suka banget Spider-Man dari gua zaman kecil guys. Dan sekarang kayaknya masih ada yang jual lagi, tapi harganya udah jutaan. Padahal dulu gua beli harganya cuma 100.000. Buat zaman dulu mahal sih. Oh, gue kaya ya? Padahal rumah gue kecil dulu. Udahlah. Pokoknya kayak gitu. Itu adalah mainan pertama gue yang gue inget banget tuh. Jadi ya emang dari kecil gue suka banget mainan, khususnya Spider-Man. Dah, kayak gitu aja guys. Oke, sekarang kita ke koin ke-5. Yeah. Oke, langsung ini. Yang deket aja nih. Bisa nggak nih? Waduh.
Akrobat guys, freestyle dulu bos, senggol dong. Rian Sulistyo Aji Pratama. Wah, ini juga cukup personal. Kerjaan sebelum jadi kreator video mainan apa bang? Terus kenapa milihnya jadi kreator review mainan? Apakah ada pengalaman tersendiri atau hal spesial dengan mainan? Menarik nih. Oke, kerjaan sebelum jadi kreator video, gue itu serabutan dulu ya. Gue sempet jadi ilustrator, gue suka gambar-gambar dulu gitu. Gue jualan sketsa wajah gitu lah zaman dulu. Dan sembari gue jualan gambar, dulu gue juga ikutan Abang None Jakarta. Jadi kerjaan gue makin macem-macem lagi tuh. Mulai dari MC, jadi model, jadi talent buat iklan juga. Pokoknya bener-bener serabutan banget. Dan dulu sebenarnya gue udah mulai bikin-bikin konten yang tadi gue sempet singgung. Gue suka bikin konten sketch komedi gitu. Cuma ya kan belum ada penghasilan yang bagaimana banget gitu ya. Jadi gue belum bisa bilang itu sebagai pekerjaan juga sih. Dan kalau ditanya kenapa milih jadi kreator review mainan, apakah ada pengalaman tersendiri atau hal spesial dengan mainan? Tentunya ada banget. Karena emang mainan itu udah jadi bagian dari hidup gue dari kecil guys. Bahkan gue dulu jualan aja pakai mainan juga kan yang dari gambar itu kan. Dan kenapa milih jadi kreator review mainan? Karena emang itu adalah hobi gua yang udah gua kubur dari SMP gitu lah. Dan ini hal spesialnya tentang mainan. Dulu waktu SMP terakhir kali gue beli mainan ya, itu adalah di masa ketika gua lagi pengen ujian nasional. Dan hamin seminggu gua ujian nasional itu gua sakit cukup keras, yaitu sakit hepatitis. Nah, karena orang tua gua panik karena udah mendekati UN tapi gua malah sakit, akhirnya dia kayak nawarin motivasi gitu lah. Jadi motivasinya tuh kayak iming-imingin gua sama mainan yang gue suka gitu. Dan waktu itu gue lagi nyari banget Thinkway Toys Toy Story Collection Woody. Jadi waktu itu itulah yang gue request. Dan akhirnya mainan itu bener-bener dikabulin sama orang tua gue. Gue bener-bener dibeliin Toy Story Collection Woody. Topi lu mana Woody? Ini dia topinya. Oh look at that. Dan ini mainan spesial banget karena selain dia menjadi penyelamat hidup gua, dia juga menjadi pembuka karir gua di review mainan. Karena dulu pertama kali konten gua viral yang ada hubungannya sama mainan adalah kontennya dia guys. Dulu gua pernah duetin orang yang mirip Woody gitu lah. Dan itu beneran viral banget, bahkan sampai orang-orang luar negeri juga pada komen ya. Jadi inilah hal spesial tentang mainan yang gua dapetin. Dia bener-bener penyelamat hidup gua sampai sekarang sih. Love you Woody. Yang buntung buang aja, oke. Oke, sekarang kita ke koin ke-6. Kita ambil lagi yang jauh-jauh. Oke. Langsung saja. Nice. Oke. Delay deh suaranya. Oke, sekarang gue buka dulu. Wow. Desmo berkomentar, Bang, biasanya per bulan pengeluaran untuk beli-beli mainan sekitar berapaan? Dan apakah balik modal karena AdSense atau justru malah rugi? Oke. Ini gue bakal buka-bukaan ya. Kalau untuk precise-nya berapa tiap bulan gue nggak ngitung. Karena bener-bener variatif banget. Kalau lagi banyak Hot Toys mungkin sebulan gue bisa menghabiskan puluhan juta untuk mainan. Kalau enggak mungkin di sekitaran belasan atau bahkan di bawah 10 juta mungkin ya. Tapi fun fact-nya ya, tiap gue beli mainan belum tentu semuanya balik modal. Percaya atau tidak, beberapa konten gue nggak balik modal. Salah satunya gue pernah review Black Panther yang harganya 7 juta. 7 juta guys, 7 juta. Dan kita lihat sekarang AdSense-nya berapa ya. Gue bakalan bener-bener bukain sih. Kita lihat nih AdSense dari mulai di-upload sampai sekarang berapa. Lu makan nih buat kalian pengen jadi reviewer mainan. Nih gue buka ya. Kita lihat AdSense-nya berapa. 7 juta loh gue beli, inget. 2,4 juta. Bener-bener jauh dari kata balik modal guys. Jadi kalau gue nggak punya passion yang beneran di mainan, gue kayaknya nggak bakalan lanjut sih. Karena kalau gue mikirin duit terus, konten gue nggak bakalan jalan terus guys. Bahkan yang lebih beratnya lagi adalah waktu gue di awal-awal sih. Dulu gue juga udah review mainan Toy Story gitu dari yang harganya jutaan kan. Dan dulu bahkan views-nya nggak nyampe 100.000 juga. Bahkan palingan cuma 1.000, 2.000, 3.000 gitu lah. Jadi nggak ada yang instan dan semuanya ini emang butuh kesabaran sih. Jadi ya gitu, semoga menjawab ya. Oke, sekarang kita ke koin ke-7 langsung saja. Ini rusak ya? What the Yang bener lu kocak. Oke, kita ulang ya. Nah, bisa lu kocak. Langsung aja kita ambil. Kita ambil yang paling bongsor nih. Kayaknya pertanyaan berat nih ya. Ini harusnya pertanyaan berbobot guys, karena gede sekali kelihatannya. Langsung aja. Yeah! Kita buka. Bang, dari semua mainan yang pernah dibeli Bang Medi, yang mana yang paling Abang Medi suka? Dari Aidil Al. Oke, yang paling gue suka adalah Optimus Prime dari Robos. Ini untuk saat ini ya. Kenapa gue suka mainan itu? Karena mainan itu yang membuka banyak pintu peluang bagi gue. Kayak banyak kesempatan yang wow,
gue ternyata bisa ya kayak begini, gue bisa ketemu orang ini, ketemu orang itu gitu loh. Gara-gara mainan Optimus Prime itu. Jadi dari mainan itulah gue bisa ketemu Bang Raditya Dika, gue ketemu Cing Abdel, gue ketemu Surya Insomnia dan juga Indra Frimawan. Gue di interview di podcast yang dari dulu gue dengerin pas kuliah. Gue ketemu beberapa selebritis lain gara-gara mainan itu. Bahkan gue sempet di DM juga sama Ko Ernest Prakasa karena dia nanya itu gue beli di mana dan dia follow gue akhirnya. Terima kasih kok. Main film dong. Jadi untuk saat ini itu yang gue suka dan gue bakalan bagiin itu juga guys. Lagi-lagi gue promosi soal Fantastic World karena emang sayang banget kalau gue nggak promosiin karena bakalan banyak banget yang gue bagiin di sana. Salah satunya adalah Optimus Prime yang bisa berubah sendiri itu. Jadi jangan lupa beli tiketnya. Gue udah taruh linknya di bawah buat kalian yang pengen beli tiket Fantastic World. Jadi buat kalian yang beli satu tiket Fantastic World, kalian berkesempatan untuk dapetin satu Optimus Prime dari Robosen yang bisa berubah sendiri yang viral banget. Jadi jangan lupa beli tiketnya dan datang ke acara Fantastic World di tanggal 2-4 Desember 2022. Malah promosi si kocak. Oke, sekarang kita ke koin ke-8. Alright. Langsung saja. Nice. Oh, sini. Oke, dari Depa Aulia Rahman. Bang, mau nanya, kan Bang Medi pernah ke Hitam Putih sebagai sketch artist. Please jangan dicari Medi Hitam Putih. Please jangan dicari, cringe banget. Terus kenapa sekarang mutusin jadi YouTuber review mainan? Kenapa nggak ngelanjutin jadi sketch artist aja? Oke, ini menarik banget guys. Jadi benar sekali, dulu gua itu emang tukang gambar. Gua itu adalah ilustrator. Gua suka bikin sketsa wajah gitu. Dan suatu ketika, gambar gua dinotis sama Master Deddy Corbuzier. Dan akhirnya gua diundang ke Hitam Putih. Gua warn sekali lagi, kalian jangan nonton ya. Please guys, please. Malu guys, gue nggak pernah masuk TV, gue nggak pernah talk show di mana-mana, tiba-tiba diundang sama Deddy Corbuzier. Lu tahu nggak di backstage kayak gimana serem banget? Deddy Corbuzier dateng, badannya gede, ngerokok. Terus di sebelahnya ada bodyguardnya banyak banget, yang satu nyalain rokoknya, yang satu buat buang rokoknya. Anjir, dia keren banget sih. Gua ngelihat dia kayak gitu, dalam hati gue berpikir, ini gua di masa depan, tapi diganti coki-coki karena gua nggak ngerokok. Pokoknya serem banget di backstage itu, gua bener-bener gugup banget rasanya. Dan akhirnya bener aja gua beneran gugup di atas panggung sana, bibir gua kering, mulut gua bau, keringetan, jidat gua buset dah. Malu banget gua, please jangan tonton guys, please. Tapi gua sangat bersyukur atas kejadian itu, karena kejadian itulah yang bikin gambar gua makin laku lagi. Tapi kenapa gua nggak lanjutin lagi? Karena di tahun 2020 gua sempet pengen fokus jadi pengusaha soto susu ya. Tapi akhirnya gagal dan akhirnya sekarang gua jadi reviewer mainan. Kayak gitu guys. Intinya apa? Jangan menyerah. Lanjut ke koin ke-9. Oke, sekarang kita ke koin ke-9. Langsung saja kita masukin. Oke nih, gue bakal pilih yang sendirian ini guys. Let's get. Oke, susah nih. Gimana ya cara ngambil? Oke. Nah, kebetulan dia ada di situ guys, jadi bisa gue ambil. Ya kali gue maksain deh. Nice. Ini dia pertanyaan ke-9. Kita buka. Pernah kepikiran nge-cosplay nggak bang? Entah itu karakter Marvel atau anime dari Sketchan 03. Pernah dong, karena gue suka banget sama Spider-Man. Akhirnya gue beberapa kali bikin konten soal topeng Spider-Man kan. Jadi kayaknya kalau gue pengen cosplay, gue pengen banget jadi Spider-Man. Dan buat kalian para cosplayer juga, nih gue lagi-lagi promosi si kampret. Sorry guys, gue harus ngomongin ini karena ini adalah tempat kalian buat menyalurkan hobi kalian sebagai cosplayer. Di Fantastic World nanti, gue bener-bener terbuka banget buat kalian para cosplayer. Jadi silahkan datang pakai outfit terbaik kalian dan ramaikan Fantastic World dengan outfit terbaik kalian guys. Jadi kira-kira kayak gitu. Lanjut ke pertanyaan ke-10. Oke, sekarang kita ke pertanyaan terakhir guys. Langsung saja. Oke, let's go. Kita ambil. Susah nyet. Nah, let's go. Alright. Look at that. Yeah. Pertanyaan apa ya ini? Oke, ini dari Rahman Dwi Nugroho. Hal terburuk apa yang dialami Bang Medi ketika di sekolah dulu?
Wow, gue suka sih karena emang gue nyuruh juga pertanyaan agak personal kayak gini dan gue bakalan jawab. Kalau di sekolah dulu, gue sebenarnya nggak banyak yang buruk ya. Cuma nggak ditemenin satu sekolah tuh buruk nggak sih? Buruk banget. Gue nggak punya temen di sekolah, gue nggak punya temen guys. Karena kelas 3 gue pindahan dari Jakarta ke Depok dan entah kenapa gue sama sekali nggak bisa beradaptasi ya. Gue bahkan inget banget dulu saking nggak nyamannya gue sekolah, gue minta nyokap gue buat nemenin gue dari depan kelas gitu loh. Jadi dia kayak nontonin gue dari depan pintu gitu. Atau kalau nggak dari depan pintu, dia bakalan tetap nungguin gue dan gue bakalan tetap bisa denger suara nyokap gue lagi SMS-an gitu lah. Jadi nada deringnya gue apal dan gue tahu oke, nyokap gue masih di luar. Kalau nyokap gue pulang, gue nangis. Mungkin itu yang bikin gue nggak ditemenin kali ya. Freak banget gue bener-bener penakut banget karena gue pindahan itu. Tapi nggak ada pembulian yang sampai fisikal gitu sih. Gue nggak sampai dipukulin ataupun dijewer pun nggak juga. Karena mereka tahu gue cengeng. Gue nggak tahu juga. Tapi justru di zaman kuliah guys, gue bener-bener dipukul sih waktu kuliah. Gue inget banget dulu gue waktu kuliah, gue kayak jadi satu ketua divisi gitu. Dan ternyata ada anggotanya yang nggak seneng sama gue. Dan akhirnya gue lagi makan siang, gue ditonjok dari belakang. Pak, di hidung gue tepat. Akhirnya apa? Gue mimisan banyak banget. Dan sebagai laki-laki tangguh, gue bangun kan. Gue liatin orangnya, gue pukulin juga. Pak. Dan apa yang terjadi? Tangan gue patah. Emang culun banget gue. Tangan gue patah guys. Nih lihat nih. Kalau kalian bisa lihat, ini agak bengkok gitu kan. Gua kalah berantemnya anjir. Dan itu gara-gara mukulin orangnya sendiri. Kan kocak ya. Jadi itu dia hal terburuk yang sebenarnya jadi hal yang terbaik juga buat gue sih. Karena itu jadi bensin buat gue gitu. Buat gue nunjukin ke orang yang pernah ngebully gue. Kalau gue bisa lebih dari mereka. Karena semenjak itu gue jadi aktif banget di kuliah ya. Gue ikut kelas robotika gitu. Gue ikut lomba drone gitu. Terus gue ikutan juga Abang None seperti tadi gue ceritain. Pokoknya gue bener-bener jadi aktif banget. Dan sampai gue yang ke sekarang ini. Jadi seperti yang tadi gue bilang guys, kalau ada tantangan, kalian jangan bikin itu jadi tempat berhenti kalian. Tapi jadikanlah itu sebagai tempat buat kalian level up. Ingat, semakin besar tantangannya, semakin tinggi juga level kalian kalau kalian bisa melewati tantangan tersebut. Jadi intinya jangan menyerah sama hidup kita guys. Oke, jadi itu dia tadi konten Q&A kedua gue. Jadi selama 2 tahun gue nge-review mainan ini, gue baru 2 kali juga bikin Q&A ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah berpartisipasi di konten ini, yang sudah nanya-nanyain juga. Dan mohon maaf buat kalian yang nggak muat pertanyaannya buat dimasukin ke sini ya. Karena banyak banget ternyata sampai ribuan. Terima kasih banyak. Semoga di next Q&A pertanyaan kalian bisa gue jawab. Tapi kalau kalian punya banyak pertanyaan soal gue bakalan ada full di Fantastic World di tanggal 2 sampai 4 Desember 2022 di City Hall di PIM 3 nanti. Karena gue bener-bener full ada di sana 3 hari full ya. Jadi buat kalian yang pengen nanya-nanya soal gue, buat kalian yang pengen foto-foto, buat kalian yang pengen Optimus Prime, buat kalian yang pengen PS5, buat kalian yang pengen Gundam, buat kalian yang pengen helm Iron Man, silahkan datang ke Fantastic World. Gue udah taruh linknya di bawah. Jadi buat kalian pengen beli tiketnya murah banget, maksimal cuma 50.000 yang paling mahal ya. Silakan langsung aja sikat link di bawah. Oke. Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi. Semoga kalian betah di channel gue dan ingat, mainan adalah teman dan jangan lupa datang ke Fantastic World. Bye bye. Oke, jatuh dari kursi. Dan gue juga udah punya dan alah, Bang. Lu pengen BO lagi gue. Oke, sekarang kita ke koin ke-8. Jadi benar sekali. Jadi beras. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Oke, sekarang kita ke koin ke-7. Langsung saja. Woi, mati, cok.